Selamat pagi, siang, dan malam. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek kelompok saya yang berjudul Menumbuhkan Kepedulian Diri Terhadap Sampah Plastik Melalui Langkah Kecil Menuju Lingkungan Bebas Sampah. Topik ini saya pilih karena sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebelum lebih lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alivia Nuraini, mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Pada presentasi kali ini, saya ingin berbagi hasil pengalaman, wawancara, serta refleksi diri terkait isu sampah plastik, terutama dalam kaitannya dengan kesadaran diri. Pada slide ini ditunjukkan informasi berita dari brin.co.id. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 per 24 Juli 2024, data tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan sampah plastik masih menjadi isu yang serius di Indonesia. Ini menjadi dasar kenapa penelitian ini penting dilakukan, karena kondisi nyata di lapangan menunjukkan jumlah timbunan sampah plastik semakin meningkat setiap tahunnya, di mana jumlah timbunan nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Nah, dari total produksi sampah nasional tersebut, sekitar 64% atau sekitar 20,5 juta ton dapat dikelola, sedangkan sisanya yaitu sekitar 36% atau 11,3 juta ton sampah tidak dapat dikelola. Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran individu terhadap dampak perilaku konsumsi, terutama dalam penggunaan sampah plastik sekali pakai. Padahal di sekitar kita, plastik dari kemasan makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar timbunan sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah plastik ini berpotensi mencemari lingkungan serta menimbulkan efek negatif bagi ekosistem. Banyak orang yang masih menggunakan sampah plastik sekali pakai tanpa berpikir panjang. Kurangnya self-awareness atau kesadaran diri membuat masyarakat cenderung konsumtif dan menggunakan plastik secara impulsif. Padahal perilaku kecil sehari-hari inilah yang berkontribusi besar pada masalah lingkungan jangka panjang. Itu terkait sampah plastik dengan SDGs poin ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SDGs menekankan bahwa kita perlu mengurangi tekanan terhadap lingkungan, meminimalkan timbunan limbah, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Sejalan dengan itu, proyek ini berfokus pada penggalian tingkat kepedulian individu terhadap dampak sampah plastik. Melalui wawancara dengan komunitas lokal dan juga masyarakat, hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan analisis untuk mendukung pencapaian SDGs ke-12. Sekaligus menghadirkan sudut pandang nyata dari masyarakat mengenai tantangan dan upaya pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan bahwa beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran diri anggota komunitas lokal dalam mengurangi sampah plastik sekali pakai. Yang kedua, bagaimana cara mengedukasi akademisi dan masyarakat agar lebih peduli. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan serta pengalaman komunitas lokal dalam meningkatkan upaya pengurangan sampah plastik. Rumusan masalah ini menjadi dasar arah penelitian yang kelompok saya lakukan. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk komunitas dan masyarakat, di mana penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran diri dalam mengurangi plastik sekali pakai, menggali pandangan, pengalaman, dan langkah nyata komunitas, serta mendukung SDGs nomor 12 melalui penyebaran informasi dan praktik baik. Sedangkan untuk mahasiswa atau peneliti sendiri, tujuannya utamanya adalah meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri dan kepedulian lingkungan, mengasah kemampuan komunikasi, berpikir kritis, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial agar kita bisa menjadi agen perubahan, di mana pada akhirnya penelitian ini diharapkan mendukung tercapainya SDGs poin ke-12. Saya melakukan wawancara dengan Bapak Arfandi sebagai petugas TPS atau tempat penampungan sampah sementara, di mana kita berbagi sudut pandang terkait permasalahan ini dari sosok yang terjun langsung mengurusi terkait permasalahan sampah. Hasil temuan yang didapatkan ada dari dua data sumber, yaitu primer melalui observasi dan wawancara, serta sekunder melalui studi literatur yang tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah sampah plastik dari sudut pandang praktisi di lapangan. Dari hasil temuan wawancara ini, pada slide ini ditunjukkan temuan utama wawancara dan juga observasi. Ditemukan bahwa sampah plastik mendominasi di TPS, namun hanya sekitar 25 hingga 30% yang dapat didaur ulang. Sebagian besar plastik sulit diolah kembali karena keadaan yang kotor dan atau terkontaminasi. Hal lain yang muncul adalah rendahnya kesadaran masyarakat, di mana pengelola sampah ini tidak bisa dibebankan hanya kepada petugas TPS saja, melainkan perlu ada kontribusi aktif dari mahasiswa dan masyarakat sekitar. Faktor penting yang mendukung hal ini adalah adanya kesadaran kolektif, kebijakan yang jelas, serta fasilitas yang memadai agar pengelolaan sampah lebih efektif. Maka ditegaskan kembali bahwa kesadaran kolektif, dukungan kebijakan, dan fasilitas memadai adalah kunci untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif.
Artinya, masyarakat harus sadar pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung dan fasilitas pengelola sampah harus tersedia, di mana tanpa ketiga faktor ini, upaya pengurangan sampah akan sulit untuk berjalan. Hal ini menawarkan rancangan solusi berupa peningkatan edukasi dan kampanye berkelanjutan, di mana edukasi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajak masyarakat melakukan tindakan nyata, seperti memilah sampah dari rumah, membawa wadah sendiri, dan mengurangi penggunaan plastik. Tujuan dari edukasi melalui gerakan kampanye kolektif adalah untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dengan kampanye yang dilakukan secara masif dan melibatkan banyak pihak, baik masyarakat, akademisi maupun pemerintah, diharapkan muncul perubahan perilaku secara kolektif. Itu contoh dari kegiatan kampanye yang saya ambil dari sumber plastikdaya.id yang melakukan kegiatan piknik bebas plastik untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berikut merupakan rancangan solusi lain melalui media sosial agar lebih menjangkau masyarakat yang luas, di mana saya cantumkan contoh, yaitu seruan melalui media sosial terkait tingkat kesadaran dari komunitas lokal dalam mengurangi sampah plastik sekali. Terlihat di sebelah kanan menunjukkan postingan dari Logi Bayi Pramuka UGM yang merupakan bagian dari Pramuka Universitas Gadjah Mada yang berfokus pada isu lingkungan, khususnya permasalahan sampah. Komunitas ini membuat seruan dan juga kegiatan dalam upaya mengurangi sampah plastik di Indonesia. Dari hasil proyek ini, berikut merupakan refleksi dari saya. Yang pertama itu terhadap kesadaran tentang sampah. Saya menyadari bahwa pengelolaan sampah plastik bukan hal yang mudah, terutama karena masih banyak masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah dari rumah. Kondisi ini membuat sampah plastik bercampur dengan sampah organik sehingga proses daur ulang menjadi lebih sulit. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat termasuk saya sendiri. Yang kedua itu adanya perubahan pola pikir dan juga sikap. Melihat kerja keras para petugas pengelola sampah itu membuat saya semakin menghargai peran mereka sebagai garda terdepan kebersihan lingkungan. Dari situ saya menyadari bahwa langkah kecil yang konsisten seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ataupun membawa botol minum sendiri dapat memberikan dampak besar. Perubahan pola pikir ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi beban masalah sampah. Lalu, yang ketiga yaitu komitmen pribadi dan juga sosial. Pengalaman ini menumbuhkan tekad dalam diri saya untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah pribadi. Saya berkomitmen untuk menjadi contoh positif bagi orang lain dan berupaya mengedukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Saya percaya bahwa lingkungan bebas sampah bukanlah hal yang mustahil, melainkan tujuan yang bisa dicapai apabila semua orang mau bergerak bersama. Baik, selanjutnya yaitu dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah plastik merupakan tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari masyarakat hingga pelaku kreatif. Langkah kecil yang konsisten seperti memilah sampah dan mengurangi sampah sekali pakai berdampak positif dengan kesadaran dan edukasi sebagai faktor kunci meski masih ada kehambatan budaya dan juga fasilitas. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi melalui program komunitas kampanye dan media visual efektif meningkatkan kepedulian publik, menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab kolektif berkelanjutan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian. Harapannya setelah presentasi ini, kami semua dan juga diri saya sendiri bisa lebih termotivasi untuk mulai melakukan perubahan dari diri sendiri. Ingatlah, bumi tidak membutuhkan aksi besar dari satu orang, tapi membutuhkan langkah kecil yang konsisten dari banyak orang. Jalan-jalan ke tepi kali, air mengalir tanpa jernih. Kurangi plastik mulai dari diri agar bumi tetap bersih. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sampai jumpa kembali.